Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dwi Saputra, jabatan sekarang ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Jadi pengalaman saya selama menjadi mahasiswa, karena kan saya ini mengikuti di mahasiswa itu sekolah Kepamongan Perajaan. Jadi mereka semua sudah di sana diikat dengan semua aturan, dan di sana semua memang harus aktif lah di kemahasiswaan itu. Karena semuanya sudah ada SOP yang berlaku di sekolah itu. Karena sekolah saya kan sekolah ikatan dinas. Sebenarnya ini bukan pilihan murni saya ya. Jadi memang sudah mungkin sama Allah itu saya ditakdirkan ke sini, karena waktu itu saya sekolah juga pengen jadi tentara, tetapi nasib memang saya harus menjadi pegawai negeri. Saya akhirnya mendaftar di sekolah kedinasan yang untuk Kepamongan Perajaan itu. Alhamdulillah ya diterima. Itu menjadi awal saya menjadi ASN. Kesibukan yang lain? Ya, kalau waktu itu kita tidak punya pilihan ya, cuma kita asal waktu setelah lulus SMA kita asal aja, karena saya mau daftar di TNI sama orang tua tidak boleh, akhirnya saya daftar di sekolah Kepamongan Perajaan. Ya alhamdulillah lah, itu mengalir saja kalau buat saya, itu mengalir saja, akhirnya saya diterima. Kita ikuti proses pendidikan sampai saya lulus, sampai akhirnya saya ditempatkan di Kabupaten Sumeneb. Apakah ada kalau eksternalnya ya orang tua ini yang mensupport saya harus masuk ke situ. Bagaimana? Sebenarnya panjang ya Mas ya. Saya masuk di Kabupaten Sumeneb ini tahun 94. Saya diangkat calon pegawai negeri itu 92. Jadi 94 saya masuk Kabupaten Sumeneb. Saya pertama kali punya jabatan itu Kaorkestra tahun 97 akhir di Kangean. Waktu itu Kangean masih satu. Setelah Kaorkestra saya jadi Kasubsi. Jadi perjalanan saya di eselon 5, eselon 4 ini hampir ada sekitar 10 tahunan. Setelah itu saya jadi Sekcam. Sekcam pun masih jadi Sekcam di Gili Genteng, di Pulau lagi itu. Sekcam Gili Genteng. Terus dipindah ke Sekcam Peragaan, akhirnya saya jadi camat. Setelah saya jadi camat kurang lebih 5 tahun, saya dipindah menjadi Kabak Pembangunan, kurang lebih 5 tahun juga. Dan setelah itu baru saya ada open bidding di Dinas Perdagangan, saya mendaftar di sana, alhamdulillah saya masuk, dan alhamdulillah kurang lebih 2 tahun setengah saya menjalani di Dinas Perdagangan. Setelah itu baru saya ditempatkan oleh Bapak Bupati mulai tanggal 31 Desember 2021 untuk menduduki pos baru Kepala Dinas Pendidikan. termasuk tantangan? Di mana? Tantangannya di mana? Ya, selama menjadi ASN. Oh, kalau saya ini karena anggap pegawai yang sudah lama ya. Jadi karena satu geografisnya kita memang ada pulau, ada darat. Ini yang membuat kita unik di Sumeneb ini. Karena saya di pulau 2 kali, di Pulau Kangean sama Gili Genteng. Jadi di sana ya memang penuh perjuangan. Kalau jadi ASN di pulau itu memang penuh perjuangan. Apalagi yang asli dari daratan memang penuh perjuangan ya. Karena ada keterbatasan. Tapi semua ini kan kita lalui dengan karena kita anggap dengan hati yang gembira lah bekerja ini. Akhirnya kita bisa lewati itu semua, tantangan-tantangan itu semua bisa kita lewati. Kalau suka dukanya ya banyak lah. Zaman dulu kan PNS ini sebelum zamannya Gus Dur, mohon maaf gajinya kan masih pas-pasan. Alhamdulillah setelah zamannya Gus Dur ini baru ada peningkatan yang signifikan. Dan alhamdulillah lagi sekarang kita ini sudah anggaplah sudah lumayan. Jadi kalau kita melihat ke daerah lain
ya kita ya bolehlah kita berbangga hati karena di sini juga sudah ada TPP yang layak menurut saya. Tetapi kalau melihat daerah lain yang juga yang di atas kita ya masih banyak. Tapi kita tidak bisa mengukur ke situ kan. Tapi yang pasti di sini ya kita menikmati tugas ini dengan gembira menurut saya. Nah, itu saja kalau menurut saya. Nah, kita mengalir lah. Hanya kita bekerja maksimal, kita sudah bekerja dengan maksimal. Perkara penilaian itu di pimpinan. Jadi kita jangan mikir apa-apa, yang penting kita bekerja dengan baik. Dinilai bagus apa enggak itu terletak di pimpinan. Itu aja. Ada yang diperjuangkan, tidak dikembangkan di Provinsi Pendidikan. Jadi seperti apa? Jadi saya masuk di Dinas Pendidikan ini kan anggap hal yang baru ya, dunia baru. Jadi kita harus banyak belajar, saya juga harus banyak mendengar. Dan kita yang pasti kita pengen artinya kegiatan-kegiatan yang baik di Dinas Pendidikan ini kita kembangkan lagi. Yang kurang-kurang kita evaluasi, kita perbaiki, kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi. Contohnya kemarin ini di sini bagus ada program wajib diniyah itu baik. Cuma kemarin saya lihat selama ini pelaksananya kalau di SD itu masih tercover di 19 kecamatan. Saya pengennya di tahun ajaran yang baru nih 2022-2023 ini di bulan Juli ya, saya pengennya wajib diniyah khusus SD ini mengcover semua kecamatan. Jadi tidak ada lagi nanti ada disparitas antara kepulauan sama daratan. Itu yang pengen saya laksanakan. Tapi insya Allah saya sama tim sudah membuat draftnya Juknis. Insya Allah di bulan Juli mungkin untuk wajib diniyah khusus SD bisa mengcover ke 27 kecamatan. Mungkin orientasi Tetap orientasi saya tidak muluk-muluk ya, artinya kedepannya pendidikan ini harus lebih berkualitas karena misi Bapak Bupati kan kualitas SDM di bidang pendidikan ini yang pertama. Jadi kita ya mau nggak mau harus kita berpacu dengan daerah yang lain kan. Kita harus lebih di depan lah daripada daerah lain. Ayo kita bersama-sama karena saya ingin membangun suatu tim di sini. Jadi tim yang kuat bukan karena saya, tetapi karena tim yang akan bekerja semuanya untuk kedepannya pendidikan di Sumeneb ini akan lebih baik lagi. Kalau hobi saya sebenarnya cuma hobi olahraga saya. Saya nonton sepak bola senang, olahraga juga senang. Semua olahraga saya senang. Karena memang jiwa saya kalau untuk olahraga itu memang sudah mulai kecil saya. Saya mulai ikut klub di bulu tangkis, sepak bola. Tapi sekarang ini khusus untuk saya cuma olahraganya sepedaan saya. Sepedaan ke desa-desa lah, ke gunung-gunung itu aja saya. Itu sebagai hiburan, olahraga dan sekalian rekreasi. mungkin Jadi harapan saya pada guru, jadi pendidikan ini bagus apabila proses belajar mengajar itu baik gitu ya. Jadi di sini kan ada dua, guru, elemen penting guru dan murid. Jadi kalau saya pengennya guru ya memberi pembelajaran pada muridnya totalitas dengan sepenuh hati gitu. Artinya kalau itu dilaksanakan guru memberi pelajaran dengan sepenuh hati, insya Allah hasilnya akan lebih bagus lagi. Jadi di situ memang guru harus lebih kreatif lah sekarang, apalagi zamannya seperti sekarang ya, zaman yang tidak menentu ini, semuanya perubahan bisa cepat sekali untuk berubah. Jadi saya minta guru-guru lebih kreatif lagi dan yang utama melayani murid dengan sepenuh hati. Itu harapan saya.